Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan jauh ke bentangan savana yang megah banget di Pulau Sumba. Kita bakal ngebedah satu pandangan alam semesta yang benar-benar masih hidup dan bernapas sampai detik ini. Sebuah filosofi hidup yang mendalam banget yang biasa disebut Marapu. Coba bayangin deh, hidup di satu dunia di mana batas antara alam fisik dan alam spiritual itu ya nggak ada. Di mana alam sekitar kita tuh beneran terus ngomong. Setiap batu, setiap pohon, setiap hembusan angin adalah suara leluhur yang terus berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Kalimat ini tuh bener-bener nangkep atmosfer magisnya Sumba. Di pandangan dunia mereka, kita ini nggak pernah sendirian. Alam semesta ini benar-benar hidup, berdampingan sama kita di setiap saat. Bagian pertama, menjelajahi kosmologi Marapu, peta alam semesta Sumba. Nah, mungkin kalian nanya-nanya ya, apa sih sebenarnya Marapu itu? Pada dasarnya, Marapu itu merujuk ke para leluhur di alam roh, yang tugasnya jadi pelindung, pemberi berkah, sekaligus penyeimbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka ini bukan sosok dewa yang jauh atau nggak tersentuh gitu ya, tapi kekuatan yang aktif banget secara kosmis. Dan yang bikin takjub, sistem kepercayaan ini tuh udah ngakar kuat dari tradisi purba Austronesia, jauh-jauh sebelum agama-agama besar lain masuk ke Nusantara. Ini tuh benar-benar sebuah sistem pemikiran yang luar biasa matang dan utuh. Buat masyarakat Marapu, alam semesta itu ndak datar, tapi ada 3 lapisan utama yang luar biasa karena mereka terus berinteraksi satu sama lain. Ada lapisan atas tempat para roh leluhur, terus lapisan tengah, nah ini dunia manusia tempat kita mijak sekarang, dan lapisan bawah yang isinya kekuatan-kekuatan bumi. Ketiga lapisan ini nggak dipisah sama tembok tebel gitu, tapi selalu ada dalam satu dialog yang terus-menerus lewat doa dan ritual. Keren banget kan? Konsep ini juga ngebawa kita ke yang namanya dualisme kosmik. Kita kan seringnya ngelihat hal-hal yang berlawanan, kayak maskulin dan feminin, kanan dan kiri, atau panas dan dingin sebagai sebuah konflik yang harus dimenangin salah satunya. Tapi, nggak gitu buat Marapu. Buat mereka, perbedaan ini tuh bukan pertentangan, melainkan sebuah ketegangan kreatif. Ibarat 2 kutub magnet, ketegangan inilah yang justru ngelahirin keseimbangan, kehidupan, dan juga tatanan sosial yang harmonis. Masuk ke bagian kedua, ritual dan keseimbangan sosial, atau gimana mereka ngejaga keseimbangan kosmik ini. Kalau ngomongin soal ritual dalam Marapu, itu tuh sesuatu yang sangat nyata dan penuh semangat banget. Contoh paling jelasnya, Pasola. Ini ritual yang super spektakuler, di mana 2 kelompok penunggang kuda bakal saling lempar lembing di padang terbuka. Sekilas emang kelihatan kayak perang, tapi ini sebenarnya ritual kesuburan yang sakral banget, yang dipicu sama kemunculan cacing laut atau nyale di pantai yang jadi tanda musim tanam. Pasola ini bener-bener ngegabungin hal yang sakral, urusan pertanian, dan denyut nadi kehidupan sehari-hari mereka. Hal yang sama juga kelihatan dari upacara pemakaman mereka yang megah banget, bahkan bisa makan waktu berbulan-bulan demi mastiin arwah leluhur jalan dengan tenang. Tentunya, ritual yang sekompleks ini butuh konduktor yang mumpuni. Disinilah 2 figur penting ini ambil peran. Ada Wunang, sang juru bicara adat yang pinter banget kerangkai bahasa puitis dan metaforis. Terus ada Rato, sang pendeta atau medium yang jadi jembatan komunikasi langsung ke roh leluhur. Mereka berdua ini ibaratnya perpustakaan hidup. Merekalah yang nyimpen, ngejaga, dan ngewarisin kebijaksanaan berabad-abad yang bahkan nggak pernah ditulis di kertas. Keseimbangan ini juga dijaga ketat lewat struktur sosial, khususnya sistem kabihu atau klan. Setiap klan itu punya satu leluhur pendiri yang sama. Jadi silsilah keluarga di sini bukan cuma silsilah biologis biasa, tapi berfungsi sebagai peta spiritual. Semakin tinggi status sosialnya, semakin berat juga tanggung jawab spiritual yang dipikul. Terus kita juga harus ngelurusin soal belis, atau pertukaran kerbau dan kain tenun waktu perkawinan. Belis ini bukan sekedar transaksi atau harga pengantin kayak istilah zaman sekarang ya. Ini tuh mekanisme pertukaran simbolis yang dalam banget maknanya buat ngiket dan memperbarui hubungan spiritual antar klan. Lanjut ke bagian ketiga, rumah sebagai alam semesta. Kalau kalian main ke Sumba, kalian bakal lihat rumah tradisional yang disebut Uma. Dan Uma ini sebenarnya adalah mikrokosmos dari 3 lapisan kosmik yang udah kita bahas di awal tadi. Bagian bawah atau kolong rumah itu simbol alam bawah tempat kekuatan bumi berpusat. Bagian tengah itu ruang hidup buat manusia. Nah coba deh perhatiin bagian atasnya. Atap menara yang menjulang tinggi banget itu bukan cuma gaya arsitektur aja loh. Itu ibarat antena spiritual yang sengaja dibikin buat ngejangkau dan ngobrol sama alam para leluhur.
Poin pentingnya di sini, ngebangun satu ummah itu sama sekali bukan sekedar urusan pertukangan. Itu adalah tindakan spiritual murni. Nebang kayunya aja butuh nunggu pertanda alam, dan di dalam rumahnya nanti disiapin satu ruang paling suci yang dijaga ketat, khusus buat interaksi sama marapu. Pas rumah ini dibangun dengan benar dan dapat restu leluhur, rumah itu sendiri diyakini bakal berubah jadi entitas hidup yang terus ngasih berkah buat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Masuk ke bagian keempat, monumen kehidupan dan kematian. Artefak filosofis. Nah, ngeliat skala monumental dari pemakaman Watu Kaljiwa ini tuh bener-bener bikin merinding. Kubur batu raksasa ini beratnya bisa nyampe puluhan ton. Bayangin aja, butuh ratusan orang, waktu berminggu-minggu, penuh sama nyanyian dan persembahan cuma buat mindahin satu batu ini. Sama persis kayak orang-orang zaman dulu yang bikin Stonehenge di Inggris. Masyarakat Sumba ngabadiin ingatan tentang mereka yang udah berpulang ke dalam wujud batu abadi. Buat Marapu, ngerawat mereka yang udah meninggal dengan cara semegah ini adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab sosial orang-orang yang masih hidup. Kalau kubur batu tadi ngomongin soal kematian, nah kain tenun Sumba, hinggi buat laki-laki dan lau buat perempuan, ini ngomongin soal kehidupan. Tenun ini bukan sekedar baju yang indah doang ya. Motif-motif kayak kuda, buaya, atau kepala manusia yang ditenun pakai teknik ikat selama berbulan-bulan ini sebenarnya adalah sebuah aksara visual. Mereka adalah naskah rahasia yang ngomunikasiin mitologi, identitas klan, dan status sosial ke dalam bentuk seni tekstil yang bisa dibilang paling canggih di Asia Tenggara. Oke, kita sampai di bagian kelima. Marapu di dunia modern, tantangan global. Pastinya, Sumba nggak terisolasi dari yang namanya globalisasi. Ada tekanan modern yang benar-benar nyata di sana. Masuknya agama-agama Abrahamik nyiptain satu fenomena sinkretisme. Artinya, banyak masyarakat yang secara paralel jalanin ajaran agama formal barengan sama praktek adat Marapu. Sebuah perpaduan yang kadang emang bikin tegang, tapi tetap bisa bertahan hidup berdampingan. Terus ada juga nih tuntutan ekonomi pasar. Kain tenun sakral yang awalnya dibikin pelan-pelan banget pakai nilai spiritual tinggi, sekarang harus ngadepin tekanan komodifikasi biar bisa diproduksi cepat demi menuhin permintaan turis dan kolektor global. Terus kenapa sih semua ini penting buat kita pelajari? Apalagi buat kita yang mungkin nggak tinggal di Sumba. Marapu ini sebenarnya nawarin semacam obat atau penawar filosofis buat dunia modern kita yang kadang kerasa terlalu berjarak dan terpecah-pecah. Rasa hormat mereka yang super dalam ke alam, di mana manusia itu bukan penguasa, melainkan cuma bagian dari dialog kosmis, itu adalah kesadaran ekologis yang relevan banget buat kita sekarang. Ditambah lagi sama ikatan kolektif mereka yang kuat, ini ngingetin kita kalau kita tuh nggak bisa hidup sendirian dan mengasingkan diri. Ada satu pemikiran yang benar-benar ngena banget buat direnungin. Kita tidak datang dari ketiadaan dan tidak pergi ke ketiadaan. Kita adalah bagian dari rantai panjang kehidupan. Dan tanggung jawab kita adalah menjaga rantai itu tetap utuh. Ini adalah sebuah pernyataan eksistensial yang luar biasa bertenaga. Kita semua ini hanyalah mata rantai. Tugas kita bukan buat ngeksploitasi, tapi ngerawat rantai peninggalan dari leluhur kita buat diterusin secara utuh ke generasi yang bakal datang. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan provokatif di penghujung paparan ini. Dengan semua kemajuan dan teknologi yang kita punya sekarang, gimana sih caranya kita bisa nerapin kebijaksanaan kuno Marapu tentang keseimbangan ekologis dan tanggung jawab leluhur ini langsung ke dalam hiruk-pikuk kehidupan modern kita sendiri?